Tuh. Mantap. Jadi sekarang kita lagi di Bukit Pamoroan, tepatnya di daerah Sidoarjo, Majalengka. Dan kita kebetulan nggak ada niatan sama sekali untuk ke sini, tapi karena saya di mobil bawa alat-alat tenda segala macam buat ke camp. Jadi tadi pas sore jam 4 kayaknya kita berangkat ke Kuningan, terus kita santai di sana sampai jam 9 malam dan terbesit untuk naik dan untuk ngecamp di daerah Kuningan gitu. Pas saya coba search ternyata ada di daerah Sidoarjo ada Bukit Pamoroan yang katanya lumayan enak. Jadi dari Kuningan ke Sidoarjo itu sekitar 1 jam perjalanan. Berangkat jam 9 dan sampai jam di base camp jam 10 malam. Terus kita registrasi di bawah itu banyak orang guys, banyak bapak-bapak yang nungguin mungkin buat jaga-jaga segala macam. Jadi kita registrasi per orang itu harganya 20.000. Terus untuk parkir itu tadi mobil 10.000 dan untuk motor 5.000 katanya. Dan tadi ada penjaga di bawah. Untuk trekking ke Bukit Pamoroan itu sekitar 30 menit. Jadi tadi kita treknya emang malam dan si bapak-bapak di bawah juga nyaranin buat kita diantar
Tapi karena kita nggak mau untuk 30 menit, mungkin kita masih bisa santai lah untuk naik ke atas malam-malam. Dan ternyata tadi kita trekking jam 10 jam 10.41 sampai di camp 2 itu sekitar jam 23 lebih 1 menit lah. Sekitar 20 menit kita trekking. Dan tadi sama penjaga juga dibilang kalau misalkan untuk buka tenda itu lebih enak di camp 2. Camp 2 itu di sana ada musola, ada warung, ada mata air, dan memang ya di sana ada yang disebutin sama si bapak penjaga di bawah. Karena kita kurang puas untuk camp di sana, jadi kita lanjut ke puncak. Jadi dari camp kedua ke puncak itu, ke puncak bukit Pamurannya itu sekitar 6 menit guys. Itu untuk jalan cepatnya. Jadi kalau misalkan ditotalin perkiraan trekking dari base camp ke bukit Pamuran itu sekitar 26 menit. Itu pun kita tadi ambil air dulu di camp 2 sekitar 6 menitan lah. Ya bisa dibilang kalau misalnya kita treknya cepat bisa sampai 20 menit lah. Sampai di puncak itu lumayan sempit guys tempatnya. Memang tadi juga banyak yang udah diriin tenda, jadi kita ke bagian lahan yang agak lumayan miring sedikit, tapi nggak apa, karena demi views yang agak cantik sedikit lah. Jadi di sana ada di depan tenda kita tuh ada city light tipis-tipis, jadi lumayan buat kita nongkrong santai sambil ngopi. Tadi di parkiran banyak banget kendaraan motor yang udah ada gitu, udah parkir di sana. Dan saya pikir kayaknya di camp ground itu akan penuh, tapi ternyata di camp 2 tuh sepi guys, agak sepi lah. Ada beberapa tenda, dan ternyata yang penuh itu di puncak. Ya, terbilang penuh lah karena weekend mungkin, dan apa namanya, lumayan berisik juga sih, tapi gak apa-apa, yang penting kita bisa nikmatin lah. Dan mungkin sekarang kita akan lanjut ngopi, terus ngobrol-ngobrol santai dengan sahabat. Kita daki sama bos Pertamina, si Rian, sama bosnya yang punya Cimau, si Ali. Dan tadi trek lumayan sih guys, licin dan nanjak terus. Jadi kalau misalkan untuk detail untuk trekking dan untuk pendakian, kita akan coba ambil yang adaan guys. Jadi untuk pendakian, untuk trek pendakian kita ambil videonya besok guys. Mantap. Ngopi guys. Jadi Bukit Pamuran itu memang untuk view city light lebih cenderung jauh guys, lebih enak Gunung Putri kalau misalnya untuk city light. Cuman nggak tahu ya kalau misalkan mungkin tadi mati lampu ya di bawah ya. Kita masih di jalan. Karena mati lampu jadi city light nggak kelihatan. Ini pertama kali saya naik atau ngecamp sama sahabat-sahabat ini guys. Dan bos Pertamina ini dulu mau ke Gunung Putri ya pas waktu COVID ya, cuman tutup. Dia punya asma guys, jadi saya nggak, agak takut kalau dia ajak ke gunung. Tapi aman. Mantap. Cuaca dingin, nggak tahu kenapa emang lebih nyaman ngopi ngerokok, nggak tahu kenapa. Jadi kalau misalkan nggak ngerokok itu nggak kayak feelnya nggak dapet, ada yang kurang. Ini kita bawa rokok yang filter guys. Jadi kalau misalkan kemarin saya bawa rokok yang kretek, tadi lupa beli. Ada sih rokok kretek lebih enak kalau misalkan cuaca dingin kayak gini. Tapi ya daripada nggak sama sekali ya, apa boleh buat. Tapi kalau ngomongin masalah rokok, kemarin saya lihat video Bang Peri Irwandi. Rokok itu jadi problematik guys, dari sisi regulasi dan aturan yang ada gitu. Kayak gimana ya? Saya tanya dulu deh sama teman saya satu ini. Li, andaikan
harga rokok naik, apakah Ali akan berhenti ngerokok atau cari rokok lain? Solusinya bang, Kurangi rokoknya. Bisa tapi bisa. menarik. Tapi kalau misalkan situasi yang terjadi di beberapa orang pada saat harga rokok naik itu kadang bukan malah berhenti, tapi nyari rokok yang lebih murah guys, dan itu akan memicu maraknya penyebaran rokok ilegal. Begitulah. Jam 2 malam, suhu mencapai 19 derajat Celcius, lumayan dingin guys. Ini si Rian juga udah pakai jaket, pakai sarung. Ali juga sama, nongkrong di luar. Gokil men. 1200 mdpl, tapi lumayan kerasa dingin. Kemana ya? Kemana? Tiris mah atau Linsare gimana konsepnya coba? Dingin tapi tidur. Kalau tidur itu berarti ngantuk bos. Dingin terus ngantuk. Jam 7.30 masih menikmati pemandangan. Tadi sunrise muncul jam 7, jadi agak telat. Kalau bangun tadi jam setengah 6 dan nunggu ini si Pardi bos Pertamina. Tadi li jam setengah 6 ya li ya. Standby ngopi. Susah bangun. Rian Pardi susah bangun. Cuma 20 menit guys. Saya sama si Ali tidur jam 3, jam setengah 4, bangun jam setengah 6. Mantap sekali. Mata ngantuk, pandangan berkunang-kunang. Habis ini kita ngopi terus ngambil santai. Guys, kenapa saya bilang si Pardi itu bos Pertamina? Asal usulnya itu dia punya pom mini guys, di rumahnya itu punya pom mini. Dia maklar minyak guys. Jadi ya sudah, saya sebut dia bos Pertamina. Betul kah? Betul. Banyakkah hasilnya? Banyak. Jadi nanti buat teman-teman yang butuh minyak bisa ke bos Pertamina. Menurut saya pribadi untuk Bukit Pamoran ini sangat direkomendasikan guys. Trekking juga lumayan lah, mirip-mirip pos 1 Cikuray. Semalam itu mungkin hujan, gerimis, jadi jalanan licin juga. Tapi masih oke lah. Saya kesini pakai sendal juga. Memang nggak ekspektasi untuk naik ke Bukit Pamoran, tapi ya nggak begitu mengecewakan juga. Kalau segini sih lumayan sih, asik.
kalian naik ke Pamoron itu bisa dapat lautan awan guys yang lumayan bagus. Dan tadi juga saya pagi-pagi memang lautan awan muncul tapi nggak terlalu tebal. Ya kalau misalkan mau berburu lautan awan bisa, cuman nunggu hokinya aja. Paling kita sekarang trekking untuk turun. Oke mantap, sampai kita di base camp Bukit Pamoron. Dan durasi kemarin kita naik itu sekitar 26 menit dan durasi kita turun sekarang sekitar 22 menit. Ya lumayan cukup menguras tenaga dan mengeluarkan keringat. Jadi begitulah perjalanan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih.